Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Si Abah. Kami dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Perkenalkan, nama saya Safana Cucu Mulyana dan rekan saya Adila Desta Syandipiana. Dan di sini ada dosen pengampu pembisnis yaitu Abah Sani. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai diskusi pada hari ini. Sebelumnya kita berdiskusi tentang apakah hobi bisa dijadikan profesi. Untuk menjelaskan lebih lanjut, kita perlu ketahui juga hobi adalah sesuatu yang kita lakukan, yang dilakukan dengan sukarela dan disukai oleh kita, seperti memasak, make up, dan menulis. Dan untuk profesi akan dijelaskan oleh Adel. Baik, profesi itu adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai sumber penghasilan sehari-hari atau untuk membutuhkan keahlian khusus. Nah, biasanya itu diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan tertentu. Baik, Abah, di sini kita mau nanya-nanya nih, Bah. Kan Abah tuh orangnya suka gambar, suka melukis, dan hasilnya pun juga oke, bagus. Aku pengen tahu dong, Bah. Kita pengen tahu awal mula Abah menekuni menggambar itu sejak kapan ya? Aku juga mau nanya selain aku. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Abah tertarik pada menggambar atau melukis itu, Bah? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Pertama, seperti tadi digambarkan Sabana bahwa yang namanya hobi adalah sesuatu yang kita lakukan dengan senang hati. Bahkan kalau kita kerjakan itu kita menjadi puas, ya, menjadi bahagia. Ada sesuatu yang rasanya menjadi tersalurkan dalam diri kita, gitu. Sehingga untuk menyalurkan hobi itu kadang-kadang kita nggak peduli harus keluar duit, ya kan? Kadang-kadang bukan hanya duit, buang waktu, buang tenaga juga kita lakukan. Meskipun kadang-kadang untuk hobi itu juga bukan hanya berkorban hal tadi, uang, waktu dan sebagainya. Kadang-kadang malah sesuatu yang ada nyerempet bahaya. Ada hobi hiking misalkan, hobinya manjat tebing. Itu kan suatu hobi yang kalau bagi mereka yang memiliki hobi tersebut, kalau dilakukan mereka merasa puas, merasa bangga, merasa ada eksistensi diri. Ya, tetapi juga kan hiking itu suatu hobi yang katakanlah kalau meleng dikit ya nyemplung, bahaya, ya kan, bisa berbenturan dengan tebing-tebing dan sebagainya. Apalagi kalau hiking itu juga sama dengan hobi-hobi yang lain, kadang-kadang dilakukan nggak kenal waktu, ya kan. Bisa jadi hobi hiking itu dilakukan justru pada waktu musim hujan, dimana pada waktu itu kan dinding menjadi licin, ya. Dinding menjadi licin, berlumur, yang otomatis kalau orang yang melakukan panjat tebing itu tidak waspada, tidak hati-hati, dia bisa tergelincir. Banyak juga hobi-hobi yang lain yang bukan hanya makan waktu, makan biaya, dan juga berbahaya, tapi juga kadang-kadang hobi itu sesuatu yang membosankan bagi orang lain, bagi yang bukan hobinya di situ. Sementara kalau tadi dikatakan oleh Ada bahwa profesi itu adalah sesuatu yang bisa kita hasilkan, berarti kan antara hobi dengan profesi itu sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang berkebalikan. Kalau yang satu ngabisin duit, yang satu lagi kan justru nggak ngumpulin duit. Ya, sama juga dengan hobi dilakukan tanpa kenal lelah, ya, waktunya mungkin lama untuk cari duit, ya kan, dan juga mungkin malah banyak susahnya nyari duit. Yang satu pengen mendapatkan keinginan dalam rangka membuang duit, yang ini juga menyalurkan segala sesuatu, baik tenaga maupun pikiran, dalam rangka bukan membuang tapi mengumpulkan, gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya dua hal itu kita jadikan satu? Jadikan satu, sesuatu yang menyenangkan tadi bukan buang uang, tapi menghasilkan uang. Maka kemudian tadi Sabana bilang kaitannya adalah misalnya dengan orang yang hobi melukis,
melukis itu adalah sesuatu yang kadang-kadang memang ya makan biaya, tergantung sih apa namanya hobinya dengan alat apa. Kalau hanya dengan pensil, tapi pensil yang bagus juga mahal, bukan pensil nulis biasa. Kalau pensil nulis biasa mungkin murah. Kalau pensil untuk melukis, khusus untuk melukis itu kan ada grade-nya juga, tingkat kepekatan hitamnya itu juga beda-beda. Ya kalau kamu lihat di lukisan-lukisan apa ini kan hitamnya itu bukan kayak hitam pensil biasa, ya kan? Memang pensil lukis, dan itu harganya juga pasti bukannya bukan harga biasa gitu ya. Cuma karena hobi jadi saya ngeluarin duit untuk beli itu, walaupun saya kasih gratis kepada mahasiswa juga saya nggak mikir ya kan. Kadang-kadang juga makan waktu, misalkan lama-lamaan sama ya, juga dengan orang mancing diem aja itu kan ngeliat nungguin pancingannya dimakan ikan kan bisa berlama-lamaan ya. Bagi orang lain kan membosankan, diem aja gitu kan nungguin pancingan dimakan ikan. Melukis juga begitu, dia banyak lama cuma gerak-gerakin jari aja, itu konsentrasinya penuh gitu. Apakah itu bisa menghasilkan uang? Tentu saja bisa, asal hobinya itu tentu bukan sekedar hobi tapi juga memiliki suatu kompetensi yang baik ya. Kadang-kadang lukisannya itu kalau lukisan wajah itu sudah mirip dengan foto aslinya gitu kan. Terus kemudian kalau lukisan pemandangan ya mungkin itu terkait dengan masalah objek ininya sendiri ya, pohon-pohon, gunung, sungai, apakah itu sudah realistis dalam arti seperti pemandangan asli, warnanya ya dan sebagainya. Tapi juga kadang-kadang lukisannya juga kan ada yang abstrak. Saya sendiri nggak bisa bacanya itu abstrak tuh, coret-moret nggak karuan, katanya bacanya dengan jiwa, tapi mungkin jiwa saya tumpul, nggak bisa baca lukisan abstrak itu, coret-moret nggak karuan apa bangun. Nah kalau saya ngelukisnya lukisan yang sifatnya ini aja, apa namanya, realistis, apa adanya, real intinya gitu. Apakah bisa menghasilkan uang? Tentu saja bisa kalau memang lukisannya bagus ya, lukisannya bagus, terus kemudian juga halus gitu, mirip dengan objek yang menjadikan contoh gitu, dan kemudian pasti orang yang dilukis merasa puas mengenai dirinya. Kadang-kadang kan begitu dilukis orang bilang siapa itu? Emang saya bukan saya nggak ngerasa itu saya kan gitu kan. Dia tidak mengakui bahwa itu adalah lukisan diri dia kalau memang dia lihat bahwa kok nggak ada mirip-mirip sama gua gitu kan, jauh. Nah berarti kan nggak mau bayar, dia nggak bisa menjadi profesi gitu. Tapi tentu saja setiap hobi ataupun keterampilan itu memiliki tantangannya sendiri. Sekarang ini kalau Adel mau bikin suatu lukisan sketsa, nggak usah datang jauh-jauh ke tinggal kamu suruh aja ChatGPT yang pro ya. Iya. Itu langsung ada, langsung mirip dengan aslinya. Tapi itu kan kerja teknologi, bukan kerja tangan. Walaupun mirip, bagi ini ya udah dibikin ini, suruh ChatGPT ini kamu ini kan copy paste, kamu punya foto, buatkan sketsa lukisan hitam putih atau berwarna, keluar nih. Kalau kita mau baca tinggal di print sama seperti foto ya, jadi nggak perlu lagi nih untuk lukis itu profesinya ya. Seperti saya ini nggak bisa cari makan di lukisan dengan adanya kemajuan ChatGPT sekarang. Nah, cuma memang nilainya beda, nilai teknologi itu nilainya beda dengan katakanlah dengan hasil karya tangan ya. Tentu kalau karya tangan itu adalah profesi yang kemudian mengandung nilai seni dan bukan di ChatGPT. Nanti saya kasih minum deh ya, kasih ucap hasilnya. Saya foto dari waktu saya minta ChatGPT keluar ya, bisa nggak bikin cari sendiri? Bisa sih, tapi di laptop.
kalau kalau di HP saya belum pernah coba sih. Sama pernah coba. Paling Iya. ini saya kalau di ChatGPT tuh suka minta rekomen kayak ini apa, tolong dong gimana nih cara buat naro ini apa namanya kayak barang-barang di kamar supaya lega gitu. Kadang saya itu sih kalau buat gambar. Apa kamu contohin gambarnya? Ruangannya apa? Iya kok. Ruangan pakai apa? Foto. Iya kok. Foto terus di ruangannya tolong bikin Iya. supaya jadi rapi gitu. Iya. Termasuk bagaimana saya bikin awet-awetan gitu berantakan ya saya juga kan. Berarti kamu juga bisa bikin foto kamu, coba buatlah saya seperti ya, katakanlah seperti bintang film. Wah, nah aku keluarnya kayak bintang film saya. Bisa kan? Bisa. Coba. Bisa. Itu belum nyoba. Iya coba sih. Bisa dengan teknologi bisa, tapi nilainya memang beda ya. Berarti apa dengan pertanyaan apakah hobi bisa jadi profesi, bisa ya, kayak tadi kamu mungkin kamu dengan ChatGPT kan nggak semua orang punya ChatGPT ya, nggak semua orang juga ngerti ChatGPT. Bisa aja kamu katakanlah hobi kamu tuh buat ketik ChatGPT untuk membuat satu desain tertentu, satu karya tertentu, tapi bukan dengan manual dan dengan ChatGPT. Atau loh ChatGPT susun dong ruangan saya seperti seindah mungkin gitu, gambarnya nanti keluar. Itu juga bisa kan jadi dijual otomatis, tentu dijualnya kepada orang yang nggak ngerti ChatGPT. Iya. Ya kan? Atau kamu punya suatu teknik bagaimana mengelola ChatGPT supaya bisa menghasilkan output yang sesuai dengan permintaan gitu, yang orang lain mungkin nggak tahu caranya gitu. Intinya kan di situ sama dengan lukis, kamu bisa beda lukisin misalnya karena kamu sendiri nggak bisa lukis kan, kalau kamu sendiri bisa ngapain gitu, bisa gitu. Jadi intinya orang akan mau order atau memesan sesuatu itu kan karena dia sendiri tidak bisa menghasilkan gitu ya. Tadi apa pertanyaannya berikutnya ada? Kalau boleh tahu apa yang membuat Abah itu tuh Senang lukis. tertarik? Sebenarnya nggak ini, saya nggak pernah memulai ya. Dalam arti ya begitu aja dah. Tapi itu memang sejak saya masih kecil, saya masih katakan bahkan dari sebelum SD aja saya udah senang coret-coret ya. Nah, di kertas-kertas gitu, coret di belakang kalimat bekas itu kan gambar-gambar gitu. Dan saya masih ingat banget itu waktu saya masih kecil, teman-teman saya suka minta dilukisin, minta dilukisin dalam arti zaman saya dulu mah gambar pendekar zaman dulu si Jangkang, si Bitung, si Buta dari Buah Hantu dan Putra Petir dan sebagainya kan zaman saya dulu gitu ya. Dan tingkat kemampuan saya juga waktu itu kan masih amatir banget, jadi otomatis ketika saya coba untuk menggambar wajah ya nggak bakalan mirip. Bahkan saya masih ingat banget ketika saya dulu awal-awal gambar wajah perempuan tuh kalau diketawain saudara-saudara saya itu cowoknya katanya, masa cewek kasar banget gitu, gambar ceweknya nggak bisa halus, kasar gitu. Tapi karena saya terus latihan ya, terus saya nggak pernah berhenti, bahkan sampai saat ini kamu lihat tuh bisa saya terus-terusan bertambah ya, itu otomatis dia tambah halus. Sesuatu yang dilatih kan hal bisa karena biasa ya kan, karena terus-terusan. Misalnya kamu juga punya hobi kuliner, misalnya Anda sudah masak nggak? Iya. Sudah masak apa? Masak ayam dong. Masak kue biasanya. Masak kue. Nah, kue itu kan banyak sekali jenis-jenisnya kan. Yang otomatis kue kalau yang katakan rasanya enak, bagus, langka gitu kan, menarik ya, tentu kan akan bisa dijual. Apalagi sekarang kan banyak jenis-jenis masakan yang baru-baru gitu. Ya kan dulu belum ada, sekarang ada. Kayak model papedas, sekarang dulu mana ada papedas. Ya kan seblak dulu nggak ada, seblak. Apalagi zaman saya nggak ada yang seperti itu. Terus apa lagi jenis masakan baru sekarang yang disenangi anak-anak anak muda, cireng misalnya, cireng moncrot apa lagi gitu ya, kayak model-model gitu. Kalau dan itu loh bang. Yang kayak apa itu? Yang gede banget. Terus gede banget di sini apa? Ayam, ya ayam suwir kayak gitu. Saking gedenya ayam hidup masukin aja gitu. Iya, artinya banyak kreasi-kreasi yang timbul kalau kita sendiri memang membiasakan melatih. Itu lama-kelamaan ada ide-ide baru ya kan,
ayam itu kan dulu ya hanya kalau nggak sate, kalau nggak ayam goreng. Kalau sekarang dibikin macam-macam ya, ada dimsum, itu kan juga olahan ayam juga tuh ya kan. Terus apa lagi yang selain sate dan itu yang bisa yang dari olahan ayam, sempol, mana ada dulu sempol ya kan, semua dari ayam juga kan. Diapain itu? Ya dibentuk ini Nah, iya kan, sekarang ada apa lagi itu yang bahan dasarnya ayam. Kalau kita sering sering jalan-jalan lihat kuliner, terus kita sering jajan juga lihat, jadi rasakan baru. Apalagi datang dari hobi kita, di mana kita nggak sedang keluar modal untuk mencoba-coba yang baru. Seperti saya nggak pernah mikir-mikir berapa banyak kertas yang udah saya buang, bingkai yang udah saya pakai, terus kemudian pensil yang sudah saya gunakan, kan nggak pernah saya hitung tuh, entah udah berapa aja itu baru yang pakai pensil, belum yang pakai cat minyak kayak gini, itu juga kan mahal, modalnya besar. Sama kamu juga hobi masak begitu, nyoba ya, nyoba ini jenis masakan baru, kira-kira dari apa nih, tapi tentu yang memang orang biasa makan. Jangan juga kamu bikin masakan baru dari kucing, kadang mau kan orang malah kamu malah ditangkap kan semuanya datang gitu. Kamu hobinya apa banget? make up bah. Make up siapa teman kamu yang ini? Berarti kamu harus banyak modal make upnya kan ya. Jadiin model ya si Adel, siapa pun jadiin model untuk gratis tentunya. Ya sama saja kan, awalnya kan gratis saja, anggap aja itu kertas. Muka orang nggak mau anggap kertas, kamu coret aja gitu kan. Kadang jadi tambah cakep, kadang jadi tambah jelek, namanya coba-coba ya kan. Iya sama kan, lukisan kan ada yang tambah cakep, ada yang tambah jelek gitu kan. Muka orang juga kamu make up bisa jadi tambah cakep, tambah jelek. Nah tergantung lah apakah kamu tuh kemudian sering melatihnya, dan bukan hanya sering melatih, juga sering melihat contoh. Saya kan senang melihat contoh di YouTube maupun di mana itu, how to make a good painting, how to make a nice painting dan sebagainya, bagaimana bikin itu, bagaimana bikin apa, bisa dengan apa dan sebagainya. Nanti juga sama ya, medannya aja yang beda. Kalau saya melukis wajah itu medannya adalah kertas, medianya adalah kertas. Kalau kamu mungkin karena make up ya medianya muka orang gitu. Bagaimana caranya orang yang udah jadi cantik gitu kan. Itu jadi tantangan bagi kamu itu kan. Kalau orang yang cantik jadi jelek, kamu nggak mau bayar bukan jadi profesi itu malah kan. Bagaimana dong muka orang jadi tambah jelek, kecuali kalau untuk keperluan produksi film ya kan, cantik kalau dia pasal jadi malampir itu kan, jadi nenek-nenek, itu tergantung kebutuhannya gitu. Jadi jelas bahwa hobi yang bisa mendatangkan uang dalam arti berubah menjadi profesi adalah kalau memang dia sendiri selalu melakukan latihan dan kemudian tidak pelit dengan bahan-bahan untuk jadi eksperimen toolsnya itu kan. Kemudian juga sering melihat contoh ya. Kan kamu nggak mungkin hanya dari inspirasi aja bagaimana membentuk alis mata supaya tanpa kelihatannya jadi tambah cantik, bagaimana membuat hidung yang tadinya mancungnya ke dalam kamu bikin jadi mancung keluar kan gitu kan. Ya kan, itu kan ada teknik-tekniknya ya, garis-garisnya itu bagaimana supaya orang kelihatan yang mancung gitu ya kan, dan sebagainya. Saya juga kalau kadang-kadang kalau lagi ini Agustusan tuh Agustusan itu kan saya kadang-kadang anak-anak sekitar sini itu saya latih drama untuk pentas Agustus ya kan. Saya nulis dramanya, saya latih mereka ya, kemudian termasuk juga ketika mau manggung saya make up juga mereka suka-suka saya, yang penjahat saya bikin sejelek mungkin kan ya. Jadi kadang-kadang matanya saya bikin satu picak deh gitu kan, ada yang kemudian hidung jadi lubang gede, anak saya bikin tompel, anak macam-macam ya, rusak-rusak lah wajah orang. Mendalangi peran banget. Nah, iya sesuai dengan perannya. Berarti kan sama aja saya ngelukis kan. Saya ngelukis
misalnya ini salah satu pemerannya saya nggak senang menaklan, oh bikin aja jelek. Dan kalau yang bikin pemeran wanitanya yang bikin cantik-cantiknya gitu kan. Dengan demikian hobi kita itu kalau dilandasi dengan kompetensi, terus kemudian dilandasi dengan keterampilan, dilandasi dengan ilmunya, dilandasi juga dengan metodenya, dilandasi juga dengan apa namanya alatnya yang tentu alat juga sangat membantu. Kayak tadi saya bilang kalau pakai pensil biasa ya nggak mungkin lah maksimal, nggak harus pakai pensil lukis. Nanti melukis wajah juga kan ada makeup yang murah, ada yang bagusan kan, ada yang mahal, ya kan, otomatis. Nah itu berarti juga mengembangkan bagaimana caranya wajah itu jadi glowing, jadi cantik. Padahal mah nggak usah bintang-bintang film kita, bintang film barat juga kalau saya lihat fotonya orang biasa-biasa aja ya. Berarti kan aku di film gue cantik banget. Berarti kan kemampuan dari artis make upnya itu yang bagus. Jujur loh, kadang-kadang saya ngeliat filmnya, wah ini perempuan yang cantiknya mau selfie. Saya cari fotonya, kok beda sih dengan yang di film. Yang di foto kayaknya biasa, padahal di foto juga kan pas udah jadi kapan. Nah udah depannya nggak sama, karena dia kalau saya melihat aslinya mungkin saya nggak tertarik melukisnya gitu. Nah jadi karena ada bantuan alat, bantuan ilmu, bantuan keterampilan, bantuan juga wawasan gitu ya, bantuan metodologi, itu semua akan membuat kita mampu mengubah yang tadinya hanya sebagai hobi menjadi sesuatu yang menghasilkan uang gitu ya, baik kuliner maupun make up maupun katakanlah fashion ya, punya hobi baju gitu ya, baju ya otomatis kan itu juga akan mendatangkan ide kalau kita saya melakukan studi banding atau belajar dari YouTube atau mendatangi katakanlah kontes-kontes ya kan. Kalau kecantikan suka kontes kecantikan ya? Aku ngeliat di YouTube sih bang. Iya di sosial media. Sosial media. Oh di tutorial gitu. Oke. Coba jadiin model. Boleh kapan? Kan bikin acak-acakan aja. Iya. Berarti kamu juga bisa bikin sabana yang masakan. Iya masakan kue ya. Kue atau sayur-sayuran. Ya saya bisa saling belajar juga sih ya. Sehingga nanti sama-sama berhasil di bidangnya masing-masing. Sabana jadi pintar make up, ya ada yang pintar masak gitu. Kerjasama dengan orang lain tentu dibutuhkan. Oke, ada lagi? Sudah. Baik, berarti ya hobi jadi profesi sangat mungkin, tapi dibutuhkan dukungan, ya, dukungan alat, dukungan metodologi, dukungan wawasan, dukungan pergaulan, dukungan latihan, dan dukungan juga kesungguhan hati untuk bisa melatih dengan sungguh-sungguh, gitu. Nggak bosan-bosan, kayak saya ini kan dari kecil baru mencapai tingkat seperti ini, saya terus terang aja masih belum puas, terus saya mencari lagi dan seterusnya. Nah sama dengan belajar ya tidak ada batas. Oke, silakan. Baik, cukup sekian diskusi pada sore hari ini, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.